Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah salah satunya acara diskusi yang menghadirkan debat dan juga perbedaan pendapat. Dan setiap masalah dikupas secara cerdas, tuntas, dan tidak berkualitas. Malam hari ini kita akan membahas masalah yang sering sekali menghinggapi siapa saja yang mempunyai paling tidak, yaitu handphone, yaitu penipuan. Kita akan berbicara mengenai penipuan. Untuk itu kita akan hadirkan tentu saja panelis-panelis, baik penipunya maupun orang yang tertipunya. Di sebelah kanan saya ada akademisi yang sangat luar biasa. Ini adalah yang mewakili kampus dari tata usaha ya. Ronald, ya, Ronald, silakan Ronald. Iya, halo semuanya. Iya. Saya bukan dari tata usaha dong. Oh, dari akademisi ya? Ya, kebetulan saya baru saja menyelesaikan, saya kan kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya, Vkom ya. Vkom ya, saya baru saja menyelesaikan gelar master saya. Masternya ngambil apa? Ini yang keduanya ya master ini ya? Iya, ini yang kedua. Jadi saya baru saja dapat gelar Master of Mimic and Expression. Ini Anda ngambil dari luar ya yang ini ya? Di luar? Di luar? Di luar. Jadi yang lain kuliah di dalam, saya kuliah di luar. Oke. Biar nggak bayar SPP soalnya. Iya. Oke, Ronald. Di depan saya ada Pak Jarwo Kwa. Yeay. Pak Jarwo ini beliau ini yang mengamati juga tentang pasal-pasal. Saya pengamat pasal-pasal yang berwarna abu-abu, Pak. Mengamati mengenai pasal-pasal mengenai justru yang abu-abu. Yeah. Di sebelah kiri saya ada si cantik Vega. Terima kasih. Vega ini di sini Anda ini peneliti individu yang ber-IQ jongkok saat dia berdiri ya? Ini gimana? Jongkok apa berdiri? Nggak tahu. Gimana? Anda ini mewakili apa? Kalau saya di sini nanti akan berbicara sebagai dari ini ya, kumpulan cewek-cewek kaya tapi irit. Oh, yaitu kapacirit. Kucrit. Oh, kucrit. Iya. Kucrit ya. Sekali lagi apa kucrit itu? Kumpulan cewek-cewek kaya tapi irit. Oke, disingkat menjadi Kucrit. Kucrit. Terima kasih. Vega. Ya. Di belakangnya Vega ada Komeng. Komeng mewakili, Anda tidak mewakili ya, Anda hanya sebagai komentator aja ya. Siapa? Anda di sini komentator kan Anda ini? Iya. Iya. Nanti tapi Anda yakin nggak Anda pernah ditipu atau Anda pernah menipu begitu? Saya pengamat. Pengamat apa? Saya ngamatin situ. Saya lihat. Jangan ngamatin saya dong. Kamu yang masalahnya yang harus diamati. Iya, itu masalahnya. Penipuan. Saya pengamat tipsani. Hah? Tipu sana sini. Yakin ya Anda bisa mengomentari masalah penipuan ini ya? Soal keyakinan saya tidak bisa dipaksakan, Pak. Karena itu urusan agama kan, Pak ya, keyakinan. Ya sudah. Itu lain lagi departemennya. Iya, Pokoknya Bapak mau ngapain saya ikut. Iya, oke, tepuk tangan untuk Komeng. Salah saya ngomongnya barusan. Nah, bener dong, kalau Bapak ngomong salah, pakai seperti Bapak, itu salah. Benar. Nah, baru pas. Iya. Di sebelahnya ada Uca Limau. Uca ini di sini adalah peneliti sekaligus juga pelaku kriminal murni dan konsekuen ya. Oke. Ya. Ini di sini katanya Anda peneliti kan di sini Anda? Sekaligus juga pelaku kriminal murni dan konsekuen. Dia bukan peneliti, Pak. Ini apa? Dia peniti. Tinggal ditancepin dong. Nggak, itu benar tuh, saya itu. Anda di sini apa di sini? Harusnya apa di situ? Masa pakai dasi pelaku kriminal bagaimana? Bapak salah lihat kali. Di sini sih iya. Lihat baik-baik dong. Pendata ilmiah yang mengagumi penipu. Terlalu sadis caramu. Permen karet nyanyi, Pak. Masa kan nipu? Saya ini itu datanya palsu, Pak. Yang harusnya yang benernya apa kamu? Saya adalah peneliti ilmiah, logis, eksklusif dan kooperatif. Yaitu? Singkatnya PILEK. Saya. Coba diulangi lagi peneliti. Peneliti ilmiah, logis, eksklusif dan kooperatif. Kooperatif disingkatnya? PILEK. Moga-moga lu pilek seumur hidup. Amin, jangan dong. Kamu itu didoain lu diem aja lagi. Dia sih emang demen, Pak. Dia pernah flu burung yang protes. Oke, Uca. Di sebelah kanan ada Fitro. Selamat malam semuanya.
Saya mewakili teman-teman yang banyak mengalami penipuan. Iya. Saya dari komisi yang anak dan tertekan oleh yaitu? penipuan. Ketek, Pak. Ketek. Karena terlalu banyak tekanan yang Betul. terjadi dalam hidup saya karena penipuan. Tapi saya bangkit dan saya bisa berdiri di sini sambil berkata, 17 years old, Cimahi. Oke, Fitro. Dan di belakangnya ada Akbar. Akbar, Yang mana Pak? Nggak ada orang lagi? Bar, Bapak, saya Pak. Bar berdiri, Bar. Tambahin dong. Nah, Oke. nah. Terima kasih Pak. Pas Ya. sekali Bapak mengundang saya ke sini nih Pak. Kenapa? Karena saya ini termasuk korban Pak. Korban. Jadi kalau mungkin orang lain ini barangnya yang digelapkan, uangnya yang digelapkan, saya Iya. muka yang digelapkan Pak. Iya. Dan ini sudah termasuk korban penggelapan sejak lahir Pak. Iya. Iya kan ya. Saya ini dari Dari mana? Kuda Binal Pak. Kuda Binal. Iya. Singkatannya apa tuh Kuda Binal? Kelompok pemuda berantas tindak kriminal. Akbar mewakili Kuda Binal. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, dan juga terima kasih kepada teman-teman dari Universitas MH Tamrin. Sekarang kita akan melihat bersama-sama topik kita atau pembahasan kita malam hari ini. Ini dia. Halo, siang Mbak. Tadi saya dapat SMS yang isinya ngabarin kalau saya itu menang undian. Gimana? Transfer dulu. Uangnya mak saya dikembalikan 100.000. Ya, monggo. Saya kaget loh, ini penipuan ini. Hati-hati terhadap penipuan. Saya mau tanya kepada Fitrop, apakah Fitrop pernah mengalami? Terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, Pak. Sedih ya? Sulit. Tapi kalau emang teman-teman gak sanggup, gak apa-apa, aku gak usah share. Mungkin aku duduk sini aja. Nggak apa-apa, biar share aja supaya menjadi pengalaman kalau ya di emang sini. nggak, aku mau tanya dulu karena aku takutnya kalau memang teman-teman nggak able gitu untuk menerima cerita ini, nggak apa-apa biar aku duduk manis di sini saja dan jadi penghias layar kaca gitu loh, Pak. Pak, dia siapa sih Pak? Nih kan. Hey, kamu jangan marahin dia, Annabelle please. Umi akan bantu kamu selalu. Umi akan terus support selalu. Selalu Umi support. Nih kalau ikan sapu-sapu lagi ngomong berdua gini. Bajunya kayak pegawai restoran Jepang Pak. Bukan. Masa. Yang kalau bubar ditungguin Pak. Ini modelnya gitu. Tapi makasih loh teman-teman semua udah tertawa di sini, itu cukup menghibur hati aku. Makasih ya. Ya dari kecil tuh pokoknya karena memang belajar dari our experience ya, jadi makanya kita berusaha untuk gak ketipu karena seringkali temukan hadiah mobil di balik kemasan kemasan snack ini. Iya. Tapi seumur hidup aku nggak pernah menemukan ada mobil di balik itu cikinya, aku nggak pernah menemukan itu gitu. Jadi Kamu berharap sekali pas dibuka keluar mobil gitu. iyalah, kan tulisannya juga jelas, it's obvious gitu. Anak kecil juga tahu temukan. Dia lagi dia lagi cerita sedih, Meng. Dia tuh sangat berharap. Gimana Cuman sih? buka hadiah nggak sampai begitu amat Pak. Makanya lu lihat lagi nih, terakhirnya kan Berarti kan kalau emang gitu harusnya Nih. dapatkan hadiahnya, ambil di tokonya atau ambil di tempat supplier cikinya ya atau snacknya ya. Iya. Gitu. Tapi kan itu dibalik. Jadi dari situ kami berusaha sekeluarga untuk berusaha untuk nggak pernah tertipu lagi. Tapi akhirnya percuma. Tapi tetap Akhirnya- Anda tertipu ya. Makin kesini tuh penipuannya tuh makin canggih Pak. Akhirnya kita gini, kita takut banget kan, kita sering dengar SMS mama minta pulsa gitu kan. Semakin kita berusaha untuk gak ketipu, semakin hancur Pak kerajaan bisnis papa saya. Loh, memang kerajaan bisnis papa apa? Kakak aku yang menjalankan bisnis papa Iya. cuma mencoba untuk gak ketipu, tapi akhirnya bisnis papa hancur. Karena setiap kali ada orang minta dikirim SMS, dia bilang, hah, emang lo kira gue bodoh, dasar penipu.
Jadi setiap kali ada orang minta beliin pulsa ke konter papa aku, nggak ada. Yang ada keluarga kita malah dikucilkan dari masyarakat. Dan nggak ada lagi yang mau beli pulsa di konter kami, Pak. Iya. Sampai suatu ketika, gara-gara aku cuma berusaha untuk waspada sama tukang tipu, aku diusir dari rumah. Ya, kamu diusir dari rumah? Jadi aku lagi hangout sama my friends. Terus jadi tiba-tiba aku dapat SMS bantu ibu. Ibu kena kasus, ibu ngelindes polisi tidur depan rumah. Aku bilang, aku mungkin cantik tapi aku nggak bodoh mah. Aku bilang gitu, aku telepon dan aku nggak ngerti gimana caranya dia bisa nelpon dan caller ID-nya tuh memang caller ID mama aku. Ngelindes polisi tidur. Iya, aku tuh maksudnya gini. Aku ngerti penipu sekarang tuh kayak makin canggih ya. Aku nggak ngerti gimana caranya dia bikin tulisan yang keluar di handphone aku tuh benar-benar nama mama aku gitu, mama gitu kan. Tapi penipu tuh bisa aja kan gimana caranya. Aku telepon balik, aku bilang, maaf Anda siapa? Aku mungkin cantik tapi aku nggak bodoh. Aku bilang, ibu aku sudah mati 10 tahun yang lalu. Aku tutup. Tutup lagi. Dia tidak bisa membodohi aku kan. Serbu. Aku coba make sure. Aku pulang ke rumah, mama ada di rumah. Ada kok mamaku di rumah sama papa sama polisi. Loh? Ya aku diceritain sama papa, mama tuh waktu itu lagi mencoba untuk latihan motor gede. Terus dia nggak bisa, akhirnya memang dia motornya masuk ke pos polisi sih. Jadi polisi lagi tidur memang kelindas sama mama gitu. Jadi mama kamu naik motor, motor besar, nabrak kantor polisi begitu ya? Iya sama gitu. ngelindas polisi memang lagi tidur gitu. Akhirnya tapi aku sih seneng ya, aku bersyukur karena mama aku cukup berbesar hati gitu dengan kata-kata yang aku sampaikan. Aku diusir dari rumah sih. Gitu dan ya tapi dari sini aku mendapatkan pengalaman yang sangat berharga banget. Penipu sekarang tuh makin ulung ya. Iya. Karena memang aku tidak dirugikan secara material tapi mereka... Bu, nih maaf banget nih. Ibu mau gak ke bulan saya ongkosin? Bang ya, Komeng, yang buat gua sedih itu. Kalau orang-orang lain itu cuma dirugikan secara material, tapi penipu ini tuh berhasil mengambil harta yang paling berharga dalam hidup aku. Baru lu material, solar dicolong gue diem aja. Material, dia aku mending diambil uang aku aja. Mereka ngambil harta yang paling berharga dalam hidup aku. Kehormatan? Karena bukan. Oh kirain kehormatan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Warga Cempedak. Warga Cempedak. Warga Cemara. Saya mau tanya sama Komeng, Meng, pengalaman lu waktu pernah ketipu atau gimana lu misalnya tetangga atau siapa yang pernah ketipu bisa di-share di sini. Nih begini Pak, sebenarnya orang tuh kadang-kadang salah untuk menanggapi atau melihat sesuai itu apakah memang dia mau menipu atau tidak. Ya benar. kan, Pak? Iya betul. Kadang-kadang orang salah pengertian dan salah sangka. Ragu-ragu kita mau menolong atau enggak nih, dia mau nipu atau mau perlu ditolong gitu kan? Jadi salah pengertian. Salah pengertian ya. Seperti orang jualan, sepertinya orang nipu nih Pak nih. Jual tongseng. Iya. Gak taunya cuman kol ame kuah. Gak mungkin kita hidup makan tong ame seng. Nah, itu kan seperti orang nipu. Padahal kita yang salah pengertian Pak. Iya. Iya kan? Iya. Karena salah mengertikannya. Tongseng. Ya kan seperti itu. Benar. Pisang batu, pisang kipas kan kayak gitu. Mana ada batunya? Nggak ada pisang yang ada kipasnya. Banyak. Seperti saya pernah beli obat Pak. Obat penumbuh bulu. Ya namanya kita kalau kata orang-orang cewek-cewek kan bewokan. Oh supaya gagal. Ada berbulu. Wah itu cewek akan ngikutin. Saya beli Pak obat. Iya. Itu makanya dioles Pak. Jadi botolnya dituang. Set. Iya. Oles. Iya. Biar bewok dong. Iya. Saya pakai. Saya lihat tiap hari saya pakai Pak. Sehari saya ngaca belum numbuh. 2 hari saya ngaca belum numbuh. 3 hari saya ngaca alhamdulillah numbuh Pak. Numbuh? Airnya di sini? Enggak di sini di ujung jari. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya gini-gini juga S1 saya. S1 nasi setengah, gorengan 2, sambal sama orek. Habis berapa lu pokoknya sekali 8,5 lah kalau saya makan. Sekali makan 8,5. Iya. Kembali lagi di ILK mengatasi masalah tanpa solusi.
Sekarang saya mau tanya sama Ronald sebagai seorang peneliti untuk orang-orang penipu ya. Jadi sebetulnya begini, sebetulnya orang-orang yang berbohong atau yang menipu itu bisa ketahuan. Hah? Bisa ketahuan. Saya di sini tidak berbicara penipuan yang lewat elektronik ya, lewat email atau lewat SMS. Saya mengamati langsung. Orang yang menipu itu sebetulnya bisa kita bedakan. Kita semua orang bisa tahu orang itu menipu seperti apa. Yang pertama ya, ciri-ciri orang yang berbohong. Iya. Atau sedang menipu. Iya. Dia akan melakukan kedipan mata lebih banyak dibandingkan orang normal. Gitu. Orang normal itu kalau berkedip 15-20 kali. Iya. Semenit. Kalau dia bisa? Kalau penipu bisa gini. Bisa sampai 50 kali, 40 kali. Itu bingung. Itu juga bingung antara penipu atau cacingan. Memang agak beda tipis. Mohon maaf ini kalau soal masalah kedip doang, aku nggak setuju dong, Kang. Kenapa? Karena idola aku, Umi Elvi, tiap nyanyi kedip mulu, itu apakah nipu? Boleh? Boleh? Iya. Boleh? Kalau sebelah itu genit namanya. Kalau sebelah enggak. Kalau sebelah genit. Enggak. Yang kedua ini hati-hati nih ya. Biasanya penipu itu memiliki suara yang tinggi. Hah? Maksudnya begini, Pak. Oh begitu. Ikut saya, Pak. Saya akan gitu. Iya. Iya. Mungkin. Ini hasil Pak nih, tangkap saya. Ciri berikutnya orang yang sedang menipu itu biasa suka garuk-garuk tanpa dia sadari, Pak. Garuk-garuk tanpa dia sadari? Iya. Oh. Garuk-garuk. Kalau dia masih garuk-garuk badan, iya. Dia penipu. Berikutnya, ciri-ciri orang berbohong juga adalah suka menyentuh hidung. Menyentuh hidung? Itu yang disebut efek Pinocchio. Oh. Pinocchio kan suka berbohong. Iya. Sok, kalau misalnya kita lihat orang berbohong pasti suka gini. Interupsi Kang Ronald. Ya. Hidungnya hidung dia sendiri, hidung tetangganya atau hidung sahabat karibnya? Kalau hidung orang lain kurang ajar itu. Masa dia nggak bohong? Hidungnya sendiri lah. Hidung sendiri ya. Biasanya penipu itu dandanannya rapi. Oh rapi. Pakai blazer atau jas warna abu-abu. Oh abu-abu. Saya telah meneliti responden ini. Biasanya blazernya abu-abu atau jasnya abu-abu. Biasanya bajunya kotak-kotak. Oh ngambil kotak-kotak. Betul. Ini serius. Ini penelitian dari 10 kota di Indonesia. Iya. Dasi kupu-kupu adalah dasi favoritnya penipu. Biasanya warna ungu. Mereka pura-pura sendu, pura-pura kan ungu warna sendu gitu kan ya. Iya. Rambutnya rapih tapi agak ikal. Giginya agak ompong sebelah geraham ke kiri. Lah itu mah nunjuk kayaknya ya. Gitu ya. Langsung aja ucak gitu. Nah, kayak gini Pak, kayak gini. Pak, interupsi Pak. Tadi kan ciri-cirinya giginya geraham agak ompong. Iya. Ini jelas-jelas giginya ikal kok. Rambut yang ikal itu. Pakai dulu yang rapi. Lu malu dong kan lu mau ngeliatin kalau lu tuh kan. Enggak, itu dia masa S3 nunjuk. Jas abu. Di S2 dia. Tadi mana itu dasi kupu-kupu ungunya? Saya buang kemana? Wah jadi ulet lagi Pak kupu-kupunya Pak. Udah jadi kepompong saya lagi. Juga sama kalau buat ilmiah coba, juga saya. Kalau saya dia juga ilmiah saya lihat ya. Coba di. Dia kan S2 Pak. Saya juga sama Pak. Saya gini-gini juga S1 saya. S1 nasi setengah, gorengan 2, sambal sama orek. Habis berapa lu pokoknya 8,5 lah kalau saya makan. Sekali makan 8,5. Iya. Oke. Jadi begini. Tentang sejarah penipuan. Nah, ini biar pada tahu nih ya. Jadi nggak ngomong sembarangan lo kayak orang nyebrang nih. Nih. Ada 10 penipuan terbesar dalam sejarah. The most greatest penipuan in the world. Yang paling tertinggi nomor 10 adalah Margaret False atau False Margaret. Rambutnya nggak basah kan? Itu adalah seorang wanita Norwegia yang menyamar sebagai Margaret, putri dari Norwegia. Itu di tahun 1260 sampai dengan 1301. Bisa lahir lo tahun berapa? 1985 Bang. Ini tahun berapa? 1200. Lo belum lahir, so tahu lo. Nggak sesuai Pak. Lu datanya bener nggak tuh? Kan saya lihat di buku Bang, ada bukunya. Buku siapa yang mau minjemin ke lo? Oke, kita lupain itu karena saya memang belum lahir. Iya. Anggap aja nggak ada. Oke. Iya. Nah, yang paling utama adalah Frank William Albagnale Jr. Dia sampai dibikin film Catch Me If You Can oleh Leonardo DiCaprio. Nah, nggak ada yang tahu kan? Ya penipuan itu tahu itu film tentang penipuan. 2,6 Wih, pokoknya Pak, ini banyak banget apa? Ya terus intinya lu mau ngomong apa di sini? Di sini tuh lu di sini mau ngomong apa yang bisa jadi bagian gitu. Pak. Supaya berbagi.
Gini Pak, boleh saya ngomong Pak ya? Boleh. Saya ngomong sebentar Pak, boleh ya. Dari buku yang tidak pernah saya baca, kemungkinan isinya seperti ini Pak ya. Bahwasanya ciri-ciri penipu itu biasanya suka menerangkan sejarah tentang penipuan Pak. Ciri-ciri penipu itu suka menceritakan sejarah tentang penipuan. Cocok nih kayaknya. Ya cocok kayaknya ini Pak. Ini. Ember bangunan. Nih, gua ini satu-satu maju semuanya deh. Enggak, maaf. Enggak boleh. Jangan gitu, Enggak boleh. Lu enggak boleh marah. Pemirsa jangan kemana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Nyoba takutnya ini keripiknya dami. Dami dari mana? Tahu kali aja orang iseng. Dami nati lada, lu pikir tangga nada. Pas, ya. Balik lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Berbicara mengenai penipuan, banyak sekali di televisi sudah diungkapkan penipuan seperti ini, penipuan seperti itu. Tapi nampaknya masyarakat susah sekali belajar dari situ. Mungkin Vega punya pendapat lain? Jadi gini, kalau sekarang marak banget penipuan-penipuan yang bilang minta di minta kirim pulsa. Iya. 10.000, 20.000. Iya. Itu harusnya kalian tuh semua yang dikirimin SMS itu mawas diri dan lebih introspeksi. Iya. Kenapa cuma diminta 10.000? Karena yang pengirim SMS itu tahu bahwa handphone kalian itu yang di bawah harga 300 ribuan. Makanya minta yang harganya 10.000. Iya. Kirimin pulsa yang 10.000. Yang kalau yang kelas atas tuh minta tolong dapat hadiah dari bank ini 27 juta. 20 juta. Iya. Nah, itu menandakan bahwa si yang mau ditipu tuh statusnya. Status yang ditipu. Iya betul. Nah, ngomong-ngomong masalah ditipu, aku sebetulnya memang punya pengalaman tersendiri untuk soal itu. Jadi pernah ada yang minta tolong dong kirimin pulsa ke saya gitu. Akhirnya iseng nih gimana caranya supaya dia kapok. Iya. Ya, aku telepon balik. Pak, tadi minta kirimin pulsa 20.000 sama aku. Iya nak, tolong kirimin bapak lagi di Polda. Pak, kok mintanya yang 10.000, yang 30.000 aja, kenapa nggak yang 100.000? Aku bilang. Ya udahlah, ya Pak, bentar Pak, pulsa aku habis nih Pak, tolong kirimin dulu pulsa aku Pak, pulsa aku habis. Aku bilang. Akhirnya setelah aku tutup telepon, pulsa aku ditambahin sama dia. Karena dia pengen banget aku telepon balik. Nah, itu kan ada hal positif yang bisa kita ambil. Tapi lu jadi balik nipu, tahu nggak? Ini gara-gara masalah penipuan-penipuan ini Pak. Saya kebetulan suami saya orang Tasik. Iya. Kemarin kita pulang ke Tasik. Saya datang nggak hanya satu rumah aku datengin, beberapa rumah aku datengin. Ini modusnya penipuan dalam bentuk biskuit Pak. Loh gimana? Biskuit? Aku datang ya. Biskuitnya tuh biskuit disuguhin wafer. Pas aku buka Pak, ini Pak, makan mulu Pak, makan mulu Pak. Dia kelaparan, Meng, kasihan. Dengerin orang ngomong, jadi dapat biarin dong kalau dia mau makan. Ya bukan soal gitu, data diomongin, makan aja kerja lo. Data bohong lagi. Enggak, data benar dia. Saya nyoba takutnya ini keripiknya dami. Dami dari mana? Tahu kali aja orang iseng. Dami nati lada, lo pikir tangga nada. Pas, ya. Oke, lanjutkan. Itu yang menarik ini adalah penipuan biskuit. Penipuan biskuit itu seperti apa? Gak ada yang tahu ya, karena kebetulan aku orang daerah sana juga, suamiku. Aku datang ke Tasik Pak, bertamu ke rumah keluarga aku. Disuguhinnya wafer. Iya. Wafer Pak, kemasannya wafer. Begitu aku buka, dalamnya rengginang Pak. Rengginang, bayangin. Mereka semua setasik dibohongin Pak. Aku datang ke tiap rumah, bungkusannya wafer, bungkusannya biskuit, dalamnya rengginang. Itu kan penipuan Pak. Bukan penipuan, memang itu tadinya dia beli biskuit. Terus? Itu biasanya kalau udah selesai, udah biskuitnya habis, diisi rengginang. Gak mungkin Pak, itu gak cuma satu rumah Pak. Itu 3 rumah. Iya, rata-rata seperti itu. Ada yang kita tanya sama rengginang Pak. Ini rengginangnya asli nih. Gimana menurut rengginang? Mau dikasih duit? Itu ditandain tuh. Tapi kentut tuh satu-satunya yang tidak bisa dikali, tapi bisa dibagi-bagi. Iya. Oke, saya tanya Akbar. Oke, saya tapi setuju. Wah, masih bau. Dan
kentutnya nginep. Masa kentut nginep? Hotel soalnya Pak, hotel. Ini hotel soalnya. Oh iya, malum AC-nya kan muter di sini-sini aja deh. AC muter itu nih puting beliung. Pengawet nih Pak. Kebanyakan makan pengawet jadi kentutnya awet Pak. Oke Pak, saya jelaskan dari kuda binal Pak ya. Penipuan yang sering terjadi diberitakan di televisi adalah biasanya kalau keluar ATM terus kita kayak digendam gitu kan. Ya kan, keluar ambil duit, keluar digendam. Nah, saya dihipnotis seperti itu. Saya ada tipsnya Pak. Bagaimana caranya agar kalau kita ngambil duit ya di ATM tidak digendam? Ya kan? Caranya? Caranya mudah Pak. Jangan sampai Anda keluar dari ATM setelah ambil duit. Lu masa mau terus-terusan nginep di ATM? Kalau ada Pak, kalau ada penggendam, ada penghipnotis kan, nah dia pasti nungguin kita keluar kan Pak. Iya. Kita jangan keluar Pak, di dalam aja nungguin dia kapok keluar, baru kita keluar Pak. Jadi dia taunya dari mana dia mau ada ciri-cirinya Pak. Ciri-cirinya penggendam pasti kalau kita keluar, dia ditepuk. Kita ditepuk. Nah kita harus balas tepuk. Ya kan? Mending terjadi perkelahian daripada kita digendam Pak kan? Iya. Jadi mending kita berkelahi daripada digendam. Iya. Karena repot Pak. Di pasal 378 ya, itu diterangkan bahwa saya mengenai penipuan. Tapi kita yang digendam Pak atau yang ditipu, ini bisa kena pasal juga Pak. Pasal apa? Nah, ini gini Pak. Kita bisa dituntut pasal perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ya kan? Ini penipu nih Pak. Anda saya tipu. Iya. Dia nggak mau. Nah, ini kan membuat saya tidak senang Pak. Karena dia nggak mau ditipu. Iya. Nah, saya tuntut Anda pasal perbuatan tidak menyenangkan saya. Bisa kan Pak? Bisa. Biarin kalau Pak Basi ngomong biarin. Bisa itu. Bisa kan Pak seperti itu? Biar beres deh. Bisa. Karena dia tidak menyenangkan saya Pak. Ya. Setuju nggak dengan apa yang dikatakan oleh Bapak sebelah sini Pak, kamera saya miring nyerong lo, nggak enak lo ngambilnya. Oke. No, di sana tuh. Nih. Nah, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini yang sebelahnya berapa? 20 juta. Bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Lah kok malah dia saya marah dong Pak. Ini penipuan. Iya, kok lebih mahal dia karena memang dia nggak bisa nyanyi. Tapi yang ngarang lagunya ini dia. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Coba teruskan lagi, Cak. Intinya bahwa penipuan itu bukan bagian dari kriminal, not part of the crime, bukan bagian dari kriminal. Belepotan. Dengerin dulu kenapa sih? Enggak, lu begitu lu ngomong bahasa Inggris atau bahasa asing, itu geraham lu ke depan, gigi seri lu ke belakang. Semua udah berantakan udah di situ. Lu gigi taring lu yang maju ke depan terus semua. Apa kau pisang, Pak? Part of crime. Apa? Capek lah, Pak. bagian dari kejahatan. Fitrop, gimana mengatasi supaya apakah ada perlu yang namanya hukum ditegakkan seperti apa untuk membantu supaya menjadi jerak? Sebenarnya sih kalau misalkan tadi aku agak percaya juga ya sama Kak Uca ya. Karena memang pernah disebutkan kan kalau Tuhan itu menciptakan manusia, setan dan jin. Nah, ya kan. Jadi maksudnya it possibly happen gitu ya. Dan tapi sebenarnya gini, kalau misalkan yang udah ada kan cuman kayak dimasukin penjara aja for a couple months gitu ya. Dan masih nggak jera-jera juga kayaknya mungkin media televisi juga bisa membuat mereka jadi jerak gitu. Dengan caranya seperti apa? Dibuatkan kayak reality show. Reality show? Ya, Astuti. Audisi tukang tipu Indonesia. Jadi mereka dikarantina dan mereka dibuat merasakan bagaimana rasanya itu mereka saling menipu satu sama lain. Karena supaya mereka tuh jera dan merasakan bahwa ditipu itu sama seperti disengat lebah. Dientuknya cuma sekali tapi bengkak sama sakitnya bisa hilangnya berhari-hari. Oke. Saya mau tanya sama Pak Jarwo ini sebagai ahli pasal-pasal. Ini penting sekali. Ini dari inti dari pembicaraan kita semuanya itu di Anda sebenarnya. Di sini karena dengan demikian kita menjadi tercerahkan. Silakan Pak Jarwo. Jadi begini Pak ya. Ini bicara masalah penipuan. Penipuan itu tidak hanya selalu lewat HP atau segala macam. Lewat di angkot juga orang bisa melakukan penipuan. Contohnya sehari-hari ada yang ngaku-ngaku narapidana yang baru lepas atau keluar dari penjara. Iya betul. Ngancem segala macam, saya baru keluar dari penjara nih. Iya. Tolong dikasih uang untuk makan. Kalau hanya sekedar untuk makan, ngapain di luar penjara ngancem orang? Di penjara aja banyak makan gratis lah. Iya kan? dikasih makan. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua, penipuan-penipuan terjadi banyak juga. Misalnya di perfilman. Perfilman seperti apa? Trik kamera. Oh. Misalnya orang jatuh atau pemukulan dengan melakukan pakai stuntman. Iya. Bukan orang yang sendiri yang pelakunya yang melakukan. Itu juga sebuah penipuan. Iya. Nah, kemudian yang kedua, penipuan lewat sepak bola. Tadi udah ketiga, orang kedua lagi Pak. Nah, ini yang ketiga ini sekarang ini. Nah, iya udah. Iya. Berarti lo nipu saya nih. Iya, dia barusan menipu kita emang semuanya dari 2 ke 3. Padahal ketiga 2 lagi. Dari pembicara aja Anda bisa menipu ya. Iya. Sebenarnya. Ya, itulah saya, Pak. Iya. Iya. Menipu bisa lewat bicara, Pak. Iya. Jadi begitu, Pak. Nah, sekarang kita hukumnya menyangkut ke pasal-pasal dalam KUHP. Tolong di layar tampilkan bagaimana kita akan bahas satu persatu kata per kata dari pasal 378 menyangkut pasal 378 barang siapa. Nah, dari awalnya saja ini nggak tahu barang siapa, sudah nggak yakin, Pak. Iya. Ini bagaimana pelakunya mau ditangkap? Barang siapa aja nggak tahu dia, Pak. Barangnya barang siapa ya? Bukan, maksudnya siapa? Hah? Siapa aja? Yang punya barang? Yang punya barang. Terus? Salah juga, Pak. Ini barang siapa? Kok siapa yang punya barang sih? Loh. Nah, kemudian kita urut lagi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Ini penipu tuh nggak ada maksud untuk melawan hukum, Pak. Dia cuma iseng nyebarin SMS doang. Iya. Nggak ada untuk melawan hukum. Ya, Pak ya? Iya. Ya udah, Pak, sekian terima kasih gitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ya apa saya ngomong ini, Pak? Kamu kan tadi udah kebagian. Saya mau menyampaikan lagi. Sekarang kamu setuju nggak dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jarwo tadi? Ya, setuju. Setuju. Jadi banyak undang-undang itu yang saling bertabrakan seperti itu, seperti yang saya sebutkan di segmen tadi kan. Anda ngomong apa di segmen tadi? Yang tadi tidak menyenangkan orang lain, Bapak bikin saya nggak senang nih, Pak. Iya. Kalau menurut saya udah, saya bilang itu salah pengertian, orang nggak niat menipu. Saya balikin lagi ke situ. Iya, makanya kan dia juga karena tidak berniat untuk menipu di situ juga, makanya dia tidak melawan hukum. Nah iya, makanya sekarang Bapak keluar ke Bandung. Ke Bandung. Angkot tadi seperti Pak Jarwo bilang. Iya. Itu banyak sebenarnya, tapi dia nggak ada menipu. Apa yang di situ? Mahi. Saya masuk ke dalam angkot penuh. Maksudnya itu Cimahi, maksudnya gimana disingkat mahi. Ya kan, sangkaan orang dia menipu. Padahal kan tidak, dia menerangkan suatu daerah Cimahi. Iya, disingkat namanya mahi aja. Nah itu yang saya maksud, salah pengertian. Kalau kamu ke Bandung, kamu lewat lagi tuh yang namanya di dekat BIP ya. Apa tuh? Di situ tuh ada pendukung GAM di situ tuh. Apa tuh? Ada yang Aceh Merdeka. Emang jalannya itu Aceh sama Jalan Merdeka gitu. Siapa yang? Nah itu dia, Pak. Sekarang seperti orang jual burung nih, Pak nih. Burung nih, Pak nih. Ini orang ada yang jual burung. Iya. Ada beberapa burung. Iya. Saya tanya, ini burung berapa duit? 10 juta, Pak. Mahal banget. Iya. Oh, bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi. Kata tukang dagang. Iya. Ini yang sebelahnya berapa? 20 juta. Bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Lah kok malah dia, saya marah dong, Pak. Ini penipuan. Iya, kok lebih mahal dia karena memang dia nggak bisa nyanyi. Tapi yang ngarang lagunya ini dia. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Komeng, identitas palsu, Pak. Nama aslinya siapa? Komeng Su Akbar. Komeng Ya kan? Su Akbar. Tangkap, Pak. Udah langsung. 86 maju masuk, 1 tertangkap. Udah, Pak. Jelas, Pak. Lu ngobrol mekepek lu barusan. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Ronald sekarang, mungkin ada tips untuk menghindari supaya kita tidak terkena yang namanya penipuan tersebut. Baik melalui handphone, atau enggak yang sekarang ini yang lagi ini marak tuh adalah cybercrime. Sampai ada kan ya. Karena memang ternyata melalui modus-modus tersebut paling banyak sekarang ini. Silakan Ronald. Ya, tertipu cybercrime? Iya. Ya, komputer misalnya kita di belanja online misalnya. Gaptek. Hah? Insya Allah dengan Gaptek tidak akan tertipu cybercrime. Tapi bukan masalah, itu kan bukan jadi masalahnya kan kita harus bisa menghindarinya seperti apa. Tetapi yang namanya
berita ataupun pengetahuan bisa kita dapat dari browsing itu tetap. Satu hal yang saya mau cermati adalah kurangnya hukuman buat penipu nih. Penipu itu selalu ada, karena hukumannya kurang bikin jerak. Hukumannya harusnya seperti apa? Terserah nih buat ahli pasal nih. Iya. Nih ahli hukum nih Om Jarwo nih ya. Kira-kira punya Pak Jarwo punya apa? Orang tua saya punya. Bukan orang tua. Ini supaya penipu itu jerak, tidak mau lagi menipu, gimana caranya? Ya dihukum mati aja. Masa gara-gara nipu seperti itu? Ya karena kalau udah dihukum mati, dia nggak akan mengulangi perbuatannya lagi. Luar biasa bijak sekali keputusan buat Pak Jarwo. Iya, Pak Jarwo. Ya, nampaknya menurut saya sih setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tuh sebaiknya nampaknya harusnya kita hukum mati ya. Mati supaya aja. tidak terulang lagi ya. Walaupun sekecil apapun kesalahannya. Iya, betul. Karena hukum itu harus tegas, Pak. Betul. Penegakan hukum harus perlu sekali. Iya. Jadi kayak misalnya nyopet kayak gitu, udahlah hukum mati aja. Hukum mati supaya aja. dia tidak nyopet lagi ya. Betul sekali. Iya, boleh. Pak, boleh nambahin sedikit Pak? Boleh. Oke, gini Pak. Bahwa saya sebenarnya Pak, di ruangan ini telah terjadi penipuan Pak. Dari mana? Telah terjadi penipuan. Bapak tidak baca pasal 378 tadi Pak? Iya. Di situ disebutkan salah satu yang mengandung unsur penipuan adalah pemakaian identitas palsu Pak. Sudah jelas Pak. Komeng, identitas palsu Pak. Nama aslinya siapa? Komeng Suakbar. Komeng Suakbar. Tangkap Pak. Udah langsung. 86 maju masuk, 1 tertangkap. Udah Pak, jelas Pak. Lu ngobrol mekepek lu barusan. Maksudnya udah jelas, memakai identitas palsu. Iya. Jarwo kuat? Iya. Ciduk sekalian Pak, memakai identitas palsu. Tapi kan bukan itu alias itu, bukan menipu. Tapi sudah jelas di undang-undang, pemakaian identitas palsu harusnya pakai nama sendiri, pakai nama sebenarnya. Masih mending, itu kan orang tetap tahu wajah kita Pak. Ya. Itu kan hanya nama. Iya. Dia mukanya palsu Pak. Bukan palsu ini Pak. asli. Itu giginya yang palsu Pak. Tapi dia mendapatkan keuntungan dari nama palsu Pak. Dia kalau diundang acara dapat duit pakai nama siapa? Komeng. Nah, coba pakai nama aslinya. Nggak laku dia Pak. Kalau ini kan enggak, Kalau itu itu namanya enggak. alias aja, Bar. Oh gitu Pak. Gitu. Oke, Pak. Tapi contoh-contoh lain Pak, saya teliti juga. Ini mungkin terakhir, mungkin kesimpulan ya, mungkin terakhir kesimpulan. Jadi kita harus waspada. Iya, betul. Anda yang pertama untuk menghindari penipuan adalah harus teliti. Iya. Brosur-brosur dibaca yang jelas. Saya sering menemukan ada 3 brosur. Ini bahaya Pak. Ini uang muka tanpa, ini mobil, penipuan mobil. Mobil murah tanpa uang muka, ya kan? Cicilan cuma 100.000 rupiah per bulan. Kan menarik Pak. Iya. Tapi ada tulisan kecil di bawahnya Pak. Mobil dikirim setelah lunas. Iya. Ada lagi paket. Harus dibaca semuanya ya. Iya. Harus teliti. Iya betul. Ada lagi ini paket wisata, ya kan? Murah Pak. Iya. Cuman 500.000 ke Bali. Bayangkan, ke Bali. Bisa sampai. Ada tulisan kecil di bawah. Iya. Ngumpulnya di Denpasar. Iya. Ya kan? Iya. Jadi harus teliti gitu. Jangan hanya menyalahkan yang namanya penipu, kita sendiri harus teliti Betul. seperti itu Pak. Berjaga-jaga diri ya. Berjaga-jaga diri. Iya. Gimana Pak pendapat saya, keren kan Pak? Udah, keren. Makasih Pak. Waktunya Pak. Penipuan itu tidak ada. Kalau orang itu tidak merasa tertipu, udah habis perkara Pak. Iya betul, kalau dia ngerasa ketipu. Iya, notulen aja langsung. Tadi sama Ronald dibilang caleg itu menipu. Enggak, menurut saya caleg udah bilang kan saya berjanji. Iya. Udah bener kan Meng? Lah gimana? Nah itu dia ngasih apa? Janji. Dia ngomong apa tadi? Berjanji. Dia kasih janji kan? Iya, kasih janji, tidak kasih bukti. Tidak kasih bukti, dia nggak nipu. Betul. Ini gimana juga nih Kang Las Pak? Ya. Mulai pada nggak nyambung. Iya makanya. Kemudian yang kedua, kasus cybercrime di Indonesia tiap tahun naik 27,4%, kata Kapolri. Nomor 1 tuh 40% penipuan. Iya. Yang keduanya? Nomor 2 tau nggak Meng apa? Apa? Pencemaran nama baik. Nah itu yang merasa yang lapor pencemaran nama baik penipu juga. Kenapa bisa? Lah dia merasa namanya akhirnya melaporkan. Ya benar juga sih ya. Iya. 30% pencurian data. Nah itu yang dicuri. Hacker. Iya. Penipu itu Pak. Gimana Katanya ceritanya? dicuri karena dia pengen ikut-ikutan menjadi seorang penipu. Nah. Ini jadi Kapolri benar ya bahwa didominasi kasus penipuan ya? Nah intinya semua orang penipu Pak. Semua orang penipu. Koruptor juga kan menipu. Betul, nipu. Nah, Mama minta pulsa itu berapa sih yang dia tipu?
10 ribu sampai 50.000 lah paling top. 50.000 sampai 100.000. Tapi kan banyak itu. Banyak. Ya. Ada yang lebih dahsyat dari mamah minta pulsa, Pak. Yaitu? Sekali nipu bisa 100 juta sampai 19,8 miliar. Mamah itu doang. Ada. Ya, mamah siapa lagi? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah itu, mahkamah. Lain. Lah, mahkamah. Kalau yang miliaran itu bukan mamah konstitusi. Bukan mamah Suherma. Maman konstitusi. Mamah Suherma itu namanya. Gue pengen kuncir aja. Nanti jadi Ipin dong. Ini udah jadi Upin ini. Kalau dikuncir, Ipin dong. Kesimpulannya dari pembicaraan tadi, dalam urusan tipu menipu, kamu bisa membohongi orang lain tapi tidak mungkin bisa menipu diri sendiri. Itu baru dalam. Jadi pada prinsipnya apa yang kita bicarakan itu sebenarnya adalah kita berkeinginan untuk Anda supaya tidak tertipu. Karena sudah berkali-kali Anda diingatkan, tetapi karena daya kejutnya yang sangat luar biasa, Anda tidak pernah seperti yang dikatakan oleh Vega tadi, nggak pernah menabung juga tidak terlalu banyak, tiba-tiba Anda mendapat undian. Jadi itu adalah masalahnya di Anda kembali. Jadi berhati-hatilah. Satu yang saya pengen ingatkan adalah penipuan terjadi bukan karena ada niat dari sang penipu, tapi juga ada nasib sial dari yang tertipu. Kita akan ketemu lagi di LK yang akan datang. Salam.